33. Belinda menghela napas panjang. Pasalnya sejak bangun 2 jam yang lalu. Gio memaksa diri untuk segera pulang. Ia berpendapat jika lama-lama di rumah sakit, dirinya semakin sial. Bagaimana mungkin itu terjadi, bukan? Hanya alasan tidak masuk akal bagi Belinda. Wanita itu memutar bola matanya malas. Iya, iya. Kita pulang sekarang. Nira juga nggak betah kan di rumah sakit, ya? Nira mau pulang sama papa kan, ya? Gio mengabaikan ucapan Belinda dan lebih memilih berbicara pada bayi yang hanya bisa membalasnya dengan senyum menggemaskan, dengan satu gigi yang telah tumbuh, sungguh menggemaskan. Sayang, lihat nih Nira udah tumbuh gigi, ujar Gio. Belinda yang sedang memerapikan perlengkapan mandi, lantas meninggalkan pekerjaannya dan mendekati kedua orang yang kini duduk di pinggir ranjang rumah sakit. Masa? Mana coba, Mama lihat gigi anak cantik. Ujar Belinda seraya membuka mulut bayi mungil itu, tetapi seketika jari Belinda malah digigit olehnya. Au, kok, jari Mama digigit, sayang? Dia protes, pasti karena kamu memutar bola mata indahmu kepada papanya. Itu nggak sopan ya kan, cantik? Ujar Gio Jumawa. Dengan bangga ia memamerkan jika sudah memiliki sekutu dengan Nira. Pantas saja dia rewel, ternyata mau tumbuh giginya sepertinya sebelahnya dan bagian gusi atas juga akan segera tumbuh giginya. Siap-siap ditempelin seperti perangko ya, Papa Gio. Gio menedikkan bahunya dan berkata, tidak masalah. Aku akan bawa pekerjaan ke rumah dan menyuruh Edo menyelesaikan pekerjaan di kantor. Jangan aji mumpung begitu, tegur Belinda. Biar saja, aku membayar dia mahal untuk membantuku, bukan? Kebahagiaan istri dan anakku lebih penting saat ini. Mengingat gedung kantor pusatmu juga terbakar, jadi tidak ada alasan bagimu untuk pergi ke sana. Aku melarangmu sebelum penyelidikan selesai dilakukan. Okta bisa membantumu di rumah seperti biasanya. Baik, Baginda Raja. Segala perintah Paduka akan Permaisuri laksanakan, jawab Belinda seraya membuat gerakan hormat pada sang suami. Gio berdiri di lobi menggendong Nira yang sedari tadi tertarik dengan seorang anak kecil membawa boneka berbentuk gajah. Sementara itu, Belinda mengantri menebus obat yang harus dihabiskan oleh Gio. Nira mau? Nanti papa belikan, ya. Gio mendongak dan melihat pada layar datar televisi yang menggantung di bawah langit-langit ruangan. Matanya membelalak saat melihat berita tentang kecelakaan. Plat mobil itu sangat ia hafal, ia terkejut seketika. Lantas Gio teringat dengan ponselnya yang sedari kemarin tidak berada dalam jangkauannya. Sayang, kamu tahu di mana ponselku? Ini, ujar Belinda seraya mengulurkan benda pipih yang ia keluarkan dari tas jinjingnya. Jantung Gio berdetak tidak karuan dan membuka sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Jantungnya rasanya mencelos begitu saja, apapun hubungannya dengan Tasya saat ini. Namun, apa yang pernah terjadi pada mereka dahulu tidak dengan semudah itu terhapus begitu saja. Tangan Gio bergetar membaca pesan itu. Otaknya dengan cepat merangkai segala peristiwa yang ada. Apa maksud dengan membuatku sakit? Apa dia yang meracuni makananku? Gumam Gio. Dia siapa, sayang? Tanya Belinda yang kini berada di sebelahnya. Baca ini,
Gio memberikan ponselnya kepada Belinda. Astaga, di mana dia sekarang? Aku rasa dia nuh diri, ujar Gio lirih. Maksudnya, ini pesan terakhir. Iya, sayang. Terpenting saat ini, semua akan terbuka. Dari mana kamu tahu dia nuh diri? Barusan ada berita dan terlihat nomor plat mobil yang terbakar setengah dan tidak tersensor. Kalian sudah siap? Tanya Yanto yang sudah tiba di depan mereka. Ia mengulurkan tangan dan seketika Nira sudah berpindah tangan. Kasihan Mbak Tasya, ujar Belinda. Ada apa dengan Tasya? Tanya Yanto. Kini mereka berjalan beriringan menuju pintu lobi mobil sudah menanti di depan, mengantri untuk menjemput mereka. Sepertinya dia nuh diri. Aku baru tahu dia meninggalkan pesan. Terlihat semalam waktu pesan terkirim, terang Gio. Aku punya info untuk kalian juga, dan sebaiknya kita bicara di mobil, kata Yanto yang kemudian mendahului mereka berdua untuk masuk terlebih dahulu ke dalam mobil. Info apa, Om? Masih ingat tidak saat aku mengatakan jika Hasan Sidik adalah nama samaran? Belinda dan Gio yang duduk bersisisan di jok penumpang mengangguk bersamaan. Ternyata itu bukan nama samaran. Gary memang memiliki nama depan Hasan. Hanya saja nama Sidik terganti saat Umar Sidik tidak mengakui Hasan atau Gary ini sebagai anak biologisnya. Ibu Hasan telah menipu pria tua itu dan mengusir mereka dari rumah itu. Hasan dulu pernah menjadi tetanggamu, Linda. Dia yang dulu pernah bermain denganmu. Saat Umar mengusir dirinya dan sang ibu. Mereka mengalami kecelakaan, oleh karena itu Hasan melakukan operasi plastik dan kemudian mengganti identitasnya bersama dengan ibunya. Ibu Hasan, saudara dari Jas Agusto, terang Yanto kemudian menambahkan, Jas Agusto adalah ayah dari Anjar dan Tasya. Aku rasa apa yang menimpa kalian selama ini adalah ulah mereka yang bekerja sama. Hasan sangat terobsesi terhadap Linda. Jelas, ia tidak menyukai dirimu, Gio. Kamulah penyebab kalian dulu mengalami kecelakaan, hingga membuat ingatanmu hilang sebagian. Apakah kamu mengingat sesuatu, Linda? Tadi malam aku sempat mimpi teringat dulu saat ibu sering menyiksa dan aku pergi ke rumah dua orang tetangga yang selalu menolongku. Ya, mungkin itu ingatanmu tentang Hasan atau Gary ini. Kenapa aku nggak ingat saat bertemu dengannya dulu di kantor, ya? Karena dia sudah operasi plastik, maka dari itu kamu sama sekali tidak mengenalinya. Ah, iya tadi Om sudah jelaskan. Lalu, bagaimana dengan pertemuanku dengan orang tua kandungku, Om? Bagaimana kalau kita ke rumah orang tuamu langsung saja? Aku akan hubungi kedua orang tuamu dan kita bertemu di sana saja. Bagus. Segala perkara bisa selesai lebih cepat dan lebih baik, balas Gio yang menggenggam tangan Belinda dan meremasnya lembut. Belinda menoleh dan tersenyum hangat kepada sang suami. Hidupnya yang berubah 180 derajat, dan kini pertemuan kembali dengan orang tua kandung sangat dinantikan oleh Belinda. Perubahan sikap Gio dan pandangan pria itu terhadapnya beberapa bulan terakhir ini sungguh di luar dugaan dan tidak ada yang bisa membuat Belinda menyesali atas semuanya. Kepahitan hidup sudah tertinggal di belakang dan ini hari-hari baru penuh keceriaan sudah menanti di depan mata. 1 jam kemudian mobil mereka memasuki halaman rumah megah bergaya Mediterania. Hidupnya yang berubah 180 derajat, dan kini pertemuan kembali dengan orang tua kandung sangat dinantikan oleh Belinda. Perubahan sikap Gio dan pandangan pria itu terhadapnya beberapa bulan terakhir ini sungguh di luar dugaan dan tidak ada yang bisa membuat Belinda menyesali atas semuanya. Kepahitan hidup sudah tertinggal di belakang dan ini hari-hari baru penuh keceriaan sudah menanti di depan mata. 1 jam kemudian mobil mereka memasuki halaman rumah megah bergaya Mediterania.
Pintu utama rumah tersebut sudah terbuka lebar dan beberapa pelayan berseragam biru muda sudah berdiri berjajar rapi. Besar sekali rumahnya, ujar Belinda melihat rumah laksana hotel bintang 5 tersebut. Orang tuamu kaya raya, sayang. Bahkan melampaui kekayaan keluarga kami. Jadi, wajar saja jika mereka memiliki musuh, terang Gio seraya merangkul sang istri. Nira sudah kembali berada di dalam gendongannya dan bayi itu sudah tertidur bersandar pada ceruk leher sang papa. Selamat datang di kediaman Alfredo, sambut Oza dengan membentangkan tangannya. Mata Belinda membulat menatap lekat pada wajah Oza, dengan mulut setengah terbuka. Ia sungguh terkejut saat ini. Bapak ini, bukannya sopir mobil daring yang waktu itu mengantar saya ke rumah sakit. Iya, aku orangnya. Aku kakakmu. Belinda hanya bisa menekan sisi dada tempat jantungnya bersemayam. Jika memang ini kejutan untuknya, mereka sungguh berhasil melakukan hal itu. Bagaimana bisa? Apakah itu suatu ketidaksengajaan? Tanya Belinda, dari sekian banyak pertanyaan yang kini memenuhi benaknya. Bisa dibilang aku sengaja. Namun, menemukan kamu saat pertama kali bukan sesuatu yang disengaja sebetulnya, jawab Oza. Yang tersenyum simpul. Ayo masuk dulu. Ada orang yang sangat ingin bertemu dengan putri kecilnya yang kini sudah tumbuh dewasa. Dan cantik, tambah Oza yang kemudian tersenyum miring melihat wajah Gio yang kini mendadak tegang dengan rahang mengeras. Kamu tidak mungkin masih cemburu denganku, kan, adik ipar? Goda Oza. Bahkan kini Oza mengulurkan tangannya dan mengambil Nira di dalam gendongan Gio. Gio memberikan putrinya. Bagaimanapun, Oza juga bagian dari keluarga istrinya, yang mau tidak mau harus ia akui keberadaannya. Mama, lihat siapa yang datang. Seru Oza pada Araya yang kemudian menghentikan kegiatannya mengupas kuaci, dan melihat ke arah pintu. Araya bangkit dari sofa dan dengan meraba wajahnya sendiri. Tatapan matanya tidak lepas dari Belinda yang berdiri 3 meter darinya. Wanita itu tampak kebingungan, dan menatap ke arah Oza yang menggendong bayi Nira yang tertidur. Ini bayiku. Felix pasti senang aku sudah bertemu dengan bayiku lagi. Anak cantik kesayangan suamiku, ujar Araya seraya menunjuk kepada Nira dan mendekat ke arah Oza hendak meminta Nira. Oza memundurkan langkahnya dan menggeleng menghentikan langkah sang mama. Bukan, Ma. Ini bukan bayi Ayana. Ini Nira, cucumu. Cucuku. Tunjuk Araya pada dirinya sendiri. Felix mendekat dan meremas kedua bahu sang istri. Iya, sayang. Sekarang bayi cantik kita sudah tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki seorang anak yang cantik, mirip dengan putri kecil kesayanganku, ujar Felix pelan dan penuh kasih sayang. Belinda tidak kuasa membendung pertahanan air matanya. Kini, ia bisa melihat kemiripan dirinya dengan wanita dengan kewarasan yang tidak seperti dirinya. Ia bisa menyadari hal itu. Jiwa mamanya sedang terguncang, dan ia tahu hal itu pasti terjadi karena kehilangan dirinya. Itu terbukti dengan sang mama yang terus mengira Nira sebagai putri kecilnya. Ia dan sang mama pasti terpisah saat dirinya bayi. Kamu lihat wanita muda yang saat ini menangis itu? Dialah bayi cantikmu, ujar Felix. Pantas saja dia mirip denganku. Wajah mudaku,
Bahkan wajahnya yang saat ini menangis sangat mirip denganku. Iya kan? Ujar Araya seraya menangkup wajahnya sendiri dan kini menarik Belinda ke dalam pelukannya. Anakku, bayi cantikku kesayangan Felix. Suamiku kini tidak akan marah lagi kepadaku, ujarnya. Belinda dan semua orang yang berada di sana terharu mendengar pernyataan wanita itu. Belinda menyadari satu hal, hanya dirinya yang bisa menyadarkan kembali sang mama. Kembali bersama di dalam rumah ini setidaknya bisa mengobati jiwa mamanya yang telah rapuh dan tertinggal di masa bertahun-tahun yang telah lalu. Mama, Belinda sudah kembali, ucapnya serak dengan air mata dan isak tangis. Iya, kita kembali bersama, ujar Wirda yang kini mendekati mereka dan ikut berpelukan. Pada akhirnya kelima anggota inti keluarga Alfredo berpelukan dalam tangis haru penuh syukur. Sang anak bungsu yang hilang telah kembali ke pelukan mereka kembali. Asteris asteris asteris. Hantu masa lalu Mama telah pergi, Ma. Linda di sini bersama dengan Mama, bisik Belinda kepada Araya yang kini berbaring di ranjang, dan tidak juga mau melepaskan genggaman tangannya. Belinda di sini, Ma. Belinda akan temani Mama, sampai Mama bosan. Hanya saja, Belinda harus menurus suami dan Nira juga. Belinda ada di rumah ini kok, Ma. Lepas dulu ya tangan Belinda. Bujuk Belinda. Jangan pergi nanti Felix marah. Papa tidak akan pernah marah kepada Mama. Itu bukanlah kesalahan Mama, benar kan? Pak, kata Belinda yang kini menoleh pada Felix yang ikut berbaring di sebelah Araya dan memeluk. Sang istri. Aku mungkin memang dingin, tapi aku tidak pernah marah padamu, sayang. Aku juga tidak pernah menyalahkan kamu. Semua itu adalah hasutan Reza yang J asteris head. Dan, penjahat itu sudah empty. Mama tidak perlu khawatir lagi, ya. Hujan akan datang dan putriku akan direbut dariku, gumam Araya. Tidak, Mama. Ayana, di sini. Ayana kini berganti nama Belinda. Tapi, Mama bebas mau panggil Linda dengan sebutan apa saja. Mama tidak perlu takut atau sedih lagi. Ada Belinda di sini. Ayana dan Belinda adalah anakku, ujar Araya meyakinkan dirinya. Iya, itu yang terpenting untuk Mama ingat saat ini. Mama harus minum obat dan kita akan bahagia selamanya. Farah, ya Farah itu yang rebut kamu dari Mama. Mama kehilangan kamu dulu karena dia. Sudahlah, Ma. Farah sudah pergi jauh saat ini, dan tidak bisa lagi merebut anak Mama. Sekarang Mama istirahat dulu, nanti bisa main dengan Nira, ya. Ternyata kembali bersama dengan keluarga kandungnya tidaklah susah seperti bayangan Belinda. Keberadaannya di sini sangat disambut baik, hanya yang terasa kurang adalah keberadaan kedua orang mertuanya. Sampai 2 jam yang lalu belum ada kabar dari mereka. Apa sudah ada kabar dari Mama sama Papa, Mas? Tanya Belinda kepada Gio yang hendak berbaring di sebelah sang bayi. Kondisi badannya belum pulih benar, dan kini terasa sangat lemas. Belum. Mungkin mereka masih belanja. Tadi Mama bilang mau belanja untuk buat acara di sini. Aku kok gelisah ya. Jangan khawatir istriku. Om Yanto sedang menyusul mereka kok, ujar Gio menenangkan dan mengasteris kening sang istri.